Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Rafiko, NIM 1924 10 10 10 16. Saya dari kelas data mining C. Di sini saya mau menjelaskan tentang modul 1 praktikum data mining, manipulasi array menggunakan NumPy. Untuk kode soal nomor 1, yang F yaitu buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy. Jadi tabelnya di sini. Kemudian buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy. Jadi untuk codingannya kita mengimport NumPy terlebih dahulu. Import NumPy nanti di sini yaitu untuk mengubah list bisikan menjadi dimensional array. Import NumPy as NumPy, jadi nanti di asumsikan NP. Jadi kemudian kita membuat variabel X yang mengampung array yang ada di tabel tadi. Array-nya seperti ini. Kemudian disuruh menampilkan array 2D dari tabel tersebut. Jadi print variabel X. Kemudian akan menampilkan array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu ditandai dengan tanda kurung siku 2. Ini ada tanda kurung sikunya 2. Itu array 2 dimensi. Kemudian dilanjutkan soal kode 1G. Buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Jadi yang sebelumnya membuat array 2D, kemudian di sini kita membuat array 3D. Sama seperti array 2D, di array 3D ini sama import NumPy terlebih dahulu, kemudian membuat variabel ARR, kemudian memasukkan array-nya, dan di sini kalau sebelumnya 2 dimensi itu tanda kurung sikunya ada 2, di 3 dimensi ini ditandai dengan kurung siku 3. Nah, kemudian ngeprint ARR-nya, ngeprint variabel ARR-nya, dan tampilannya seperti ini. Nah, menampilkan array 3 dimensi seperti ini. Kemudian dilanjutkan soal nomor kode 2. Kode 2 yang D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Jadi di sini harus menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array. Kemudian harus menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Jadi di sini tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array. Di sini kolomnya dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kolom yang pertama ini termasuk kolom genap karena dimulai dari 0. Jadi barisnya dimulai dari yang ditambah 1 kan baris ganjil. Jadi dimulai dari yang 8, 2, 1, 2, 1, 4, 7, 8 ini ditambah 1. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Bilangan di kolom genap ini kan kolom ke 0, 1, 2, 3. Jadi di kolom genap ini ditambah dengan 2. Ini 1, 8, 10, 1, 8 ini ditambah 2, dan seterusnya. Kemudian untuk codingannya sendiri, yang 2D, di sini import NumPy terlebih dahulu, kemudian membuat variabel ARR. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for. Jadi for i in range len ARR. Jadi kita ke barisnya terlebih dahulu. Len ARR ini jumlah barisnya ada 5, jadi len 5. If i jika
I baris ke 0, jika baris ke 0, di sini if-nya itu if I modulus 2 sama dengan 1. Jika I modulus 2 sama dengan 1, maka array I harus ditambah 1. Di sini kan baris ke 0, jadi if 0 modulus 2 sama dengan if 0 modulus 2 kan tidak sama dengan 1. Jadi array-nya tidak perlu ditambah 1. Kemudian untuk for x in range length RR I itu untuk kolomnya. Jadi untuk kolomnya sendiri ada 4, dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3. Di sini jika x modulus 2 sama dengan 0, maka array I x ditambah 2. Jika di sini x-nya kan 0, jika 0 modulus 2, jika 0 modulus 2 kan benar sama dengan 0. Jadi array I kan indeks ke 0, yang ini baris indeks ke 0 kan ada 1882. Kemudian x kan 0, indeks ke 0 di kolomnya baris pada baris pertama yaitu 1. Jika kan x tadi 0 modulus 2 sama dengan 0 kan benar. Jadi di RIX ini ditambahkan 2. Jadi 1 ditambah 2, 3. Kemudian untuk di sini kan for x in range length RI ini kan di dalamnya for I in range. Jadi harus menyelesaikan yang for x ini selesai terlebih dahulu baru bisa kembali ke for I in range ini. Untuk hasilnya seperti itu. Nah, sudah sesuai sama ya apa yang di soal ini kan. Untuk soal selanjutnya yaitu 2E. 2E ini baliklah sumbu Z array 3D berikut. Di sini ada tiga kolom A, B, dan C. Jadi baliklah sumbu Z ini maksudnya kan ini X, Y, sama Z. Jadi dibalik kebalikannya kan ada 3. Jadi yang Y ini tetap di tengah, yang Z ini menjadi X, dan X ini menjadi Z. Untuk codingannya seperti ini. Jadi di sini import nanti s_np dulu, kemudian membuat variabel seperti sebelumnya, dimasukkan array-nya, kemudian untuk rumusnya sendiri menggunakan variabel arr, kemudian kurung siku titik 2 min 1. Ini namanya reserve digunakan untuk reverse digunakan untuk sebagai pembalik. Kemudian di print variabel xarr-nya. Kemudian akan muncul hasilnya nah, seperti ini. Jadi yang awalnya Z pindah ke X, kemudian yang X pindah ke Z, dan Y tetap. Kemudian dilanjutkan soal selanjutnya 2F, yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2D berukuran 6 kali 6. Menggunakan perintah reset. Ubahlah array. Jadi di soal sebelumnya ini harus mengubah dulu menjadi 2D yang berukuran 6 kali 6. Untuk codingannya import nanti s_np seperti biasa, kemudian membuat variabel 3 dimensi. Ini variabel 3 dimensi di soal yang sebelumnya yang 2E. Membuat variabel 3 dimensi, kemudian sama seperti soal sebelumnya, yaitu mengubahnya menjadi sama seperti soal sebelumnya 2E 3 dimensi, kemudian diubah menjadi 2 dimensi.
Nah, seperti ini. Gunakan perintah SARR sama seperti tadi, ARR titik 2 min 1. Kemudian di print SARR-nya diubah bagian di pembalik dulu, kemudian dijadikan dua dimensi dan di reset berukuran 6x6. Dua dimensi itu dilihat dari 6,6-nya ini. Kalau ingin mengubah ke 3 dimensi, berarti 6,6,6 lagi, ada 3. Kalau 2 dimensi, 6,6 lagi. Kemudian di print variabel ARR2-nya dan menghasilkan seperti ini. Kemudian soal nomor 3. Nomor 3 ini, kode 3 ini yaitu ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi dari matriks kiri ini diubah menjadi matriks sebelah kanan. Untuk kodenya sendiri import nanti, kemudian masukkan matriksnya. Di sini ada ARR titik 2 angka 2 copy itu maksudnya mengambil nilai nilai kolom di matriks paling kiri, 2 matriks paling kiri, kemudian di copy dan hasil kopiannya itu dimasukkan ke dalam variabel C. Kemudian di variabel akan ditukar dengan 2 kolom matriks sebelah kanan dan di matriks sebelah kanan itu diisi dari variabel C tersebut. Hasil kopian dari 2 matriks sebelah kiri tersebut. Kemudian setelah ditukar dan di copy, di V2-nya ini mengubah ke dari bagian atas ke bagian bawahnya menggunakan V2 RR ini T2 3.2 copy. Kemudian di print variabel ARR-nya dan akan menghasilkan seperti ini. Penukaran tempat dari sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.